Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Dari banyak suku, dari banyak agama dan budaya yang berbeda di Indonesia. Nah, sebenarnya nenek moyang kita itu berasal dari mana sih? Nah, ini memang banyak teori yang mengatakan bahwa kita ada yang berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan Taiwan. Nah, lebih jelasnya kita mulai dari teori yang pertama. Nah, di sini ada teori Yunan. Nah, teori Yunan ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan, yaitu sebuah wilayah di wilayah Tiongkok Selatan. Jadi bukan Yunani ya, tapi Yunan yang berada di wilayah Tiongkok Selatan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Robert Baron von Hein gitu ya. Jadi dia adalah sejarawan dan arkeolog yang berasal dari Austria yang menyimpulkan dari kajiannya bahwa pada masa Neolitikum, yaitu sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, jadi banyak yang bermigrasi dari Asia Utara menuju Asia Selatan, termasuk ke wilayah Indonesia. Nah, teori ini berdasarkan pada bukti-bukti secara fisik serta temuan benda-benda bersejarah yang mirip serta kebudayaan megalitikum saja. Jadi teori Yunan ini berdasarkan apa sih? Jadi berdasarkan adanya kesamaan secara fisik. Jadi orang-orang Indonesia secara fisik hampir sama dengan orang-orang yang di wilayah Tiongkok Selatan. Gitu ya. Lalu juga dari temuan-temuan sejarahnya, benda-bendanya, teman-teman benda prasejarahnya juga sama gitu ya. Mirip dengan yang ada di Tiongkok. Serta kebudayaan megalitikumnya pun sama. Nah, ini memang teori ini hanya berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip gitu ya, serta kebudayaan megalitikum. Makanya teori ini dikemukakan berdasarkan hal tersebut. Nah, jadi disebut juga teori Yunan ya. Jadi kita itu katanya berasal dari wilayah Yunan yang bermigrasi gitu ya. Yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang di wilayah ini nih. Jadi dari sini ada yang ke wilayah Mikronesia, ada yang ke Melanesia, Polinesia gitu ya. Ada yang ke Indonesia gitu ya lewat Filipina seperti ini. Ini adalah teori Yunan. Yang kedua, nah teori out of Taiwan atau lebih dikenal kalau tadi berdasarkan penemuan-penemuan ya. Kalau ini berdasarkan pendekatan yang berbeda ya. Ini berdasarkan pendekatan bahasa. Nah, teori out of Taiwan atau ini dikemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini kemungkinan itu berasal dari wilayah Taiwan sini gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti berupa kecocokan genetika. Nah, selain itu juga disertai dengan pendekatan bahasa. Maksudnya gimana sih? Jadi berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku Indonesia diketahui itu berasal dari rumpun Austronesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa di wilayah Thailand. Nah, di sini ya. Yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Lalu terus apa nih hubungannya? Jadi pada dasarnya pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa itu dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan berasal dari asal-usul yang sama gitu ya dengan bahasanya itu dari Taiwan gitu ya. Bangsa Australia kemudian melakukan migrasi menyebar ke wilayah sini, Filipina, ke Indonesia, ke wilayah Madagaskar di sini ya. Madagaskar itu sebenarnya jauh dari sini ya. Jadi di wilayah Kepulauan Afrika gitu ya. Di wilayah Afrika. Lalu ke Hawaii gitu ya. Ini hanya ilustrasi Madagaskarnya saya tarik ke sini ya. Hawaii-nya juga sama saya tarik ke sini, harusnya di sebelah sini, di sebelah kanan paling pas gitu ya.
Jadi pendekatan kebahasaan pun ini melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai teori out of Taiwan, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia ini berasal dari Taiwan. Itu dari kedekatan bahasa, dari pendekatan bahasa. Namun, selain pendekatan bahasa, ada pendekatan yang lain, yakni pendekatan genetika. Jadi, dicoba nih penelitian. Jadi, terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda. Nah, ternyata dari hasil penelitian DNA maupun kromosom itu terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Nah, jadi dua kelebihan dari teori out of Taiwan ini, yang pertama adalah karena dari segi bahasa itu memiliki rumpun Austronesia yang hakikatnya sama dengan yang di Taiwan di sini, ya. Yang kedua, kelebihan dari teori ini adalah adanya bukti kecocokan genetika. Jadi, adanya kecocokan genetika antara orang-orang Taiwan dengan orang asli Nusantara. Sehingga memang keturunan bangsa Indonesia kemungkinan berasal dari Taiwan. Nah, itulah yang disebut sebagai teori out of Taiwan. Ada lagi teori selanjutnya, yakni teori Nusantara. Nah, teori Nusantara ini intinya adalah nenek moyang kita itu memang katanya berasal dari kita sendiri, dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, ini banyak dikemukakan oleh pendapat, setidaknya ada seperti Muhammad Yamin gitu ya, salah satu sejarawan di Indonesia gitu ya. Nah, dia banyak beberapa ahli juga berpendapat bahwa kalau teori Nusantara ini berasal dari Indonesia itu sendiri. Kenapa nih? Karena bahasa Melayu dan bangsa Jawa itu memiliki peradaban yang tinggi. Kita kan ada bangsa Jawa ya, dengan menggunakan bahasa Melayu ketika zaman dulu. Nah, itu memiliki peradaban yang tinggi, jadi tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Maka kemungkinan ya kita itu berasal dari bangsa kita sendiri, karena sudah lama, peradabannya sangat tinggi. Nggak mungkin dalam waktu yang cepat gitu ya. Tapi yang lama, jadi sudah lama gitu ya. Yang kedua, adanya kesamaan dengan bahasa Champa atau Kamboja itu bersifat kebetulan. Jadi ini untuk menyangkal teori out of Taiwan gitu ya. Jadi adanya kesamaan antara bahasa Kamboja dengan bahasa yang ada di Indonesia itu kemungkinan itu bersifat kebetulan gitu ya. Yang ketiga, banyaknya fosil Homo soloensis dan wajakensis yang menunjukkan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Jadi kan ditemukan fosil Homo soloensis dan Homo wajakensis yang kemungkinan itu adalah nenek moyang dari bangsa Indonesia. Lalu bahasa yang berkembang di Nusantara yaitu rumpun bangsa Austronesia itu sangat jauh bedanya dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia lain. Meskipun sebenarnya satu rumpun. Nah, ini adalah penyangkalan untuk teori-teori yang lain yang membuktikan sebenarnya kita itu nenek moyang kita itu berasal dari kita sendiri, itu berasal dari Indonesia gitu ya. Nah, ini untuk teori Nusantara. Semua teori ada kelemahan dan kelebihannya. Yang terakhir, nah ini teori Afrika atau teori out of Afrika ini dianggap sangat lemah karena ini berdasarkan apa? Ditemukannya tulang belulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941 yang disebut Homo neerlandensis itu menyangkal teori ini gitu ya. Ini dia penyangkalannya. Jadi kan disebutkan kalau menurut teori ini nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Cuman sangat lemah karena ditemukannya tulang belulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941 itu yang disebut Homo neanderthalensis itu membuat teori Afrika lemah gitu ya. Kemudian juga manusia purba pertama di Indonesia ada yang namanya Meganthropus. Ini sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia Afrika itu kemungkinan baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Makanya terlalu jauh berbeda ya. Karena nenek moyang itu tidak seharusnya kan lebih tua yang ada di Afrika, tapi ini malah lebih tua yang ada di Indonesia gitu ya. Makanya teori ini
sangat lemah gitu ya.